Orang yang memberi kepada orang yang memutuskan pemberian, maka dia termasuk akhlakul karimah yang paling mulia di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kata-kata Alhamdulillah. Karena kenapa? Di mana Allah yang masih memberikan rahmatnya, di mana Allah yang masih memberikan hidayahnya, sehingga kita masih menyempatkan menonton video ini. Begitu pula saya juga sempat menyempatkan sedikit pengalaman, sedikit ilmu yang saya ketahui. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang rela meneteskan air matanya, Nabi yang rela meneteskan keringatnya, bahkan Nabi yang rela meneteskan darahnya. Untuk apa? Untuk agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui secara bersama bahwa kita diciptakan di dunia ini, kita itu diciptakan berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada yang hidup dan ada yang mati. Dan begitu pula ada yang baik akhlaknya dan ada yang buruk akhlaknya. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui secara bersama, seseorang itu mampu dinilai karena akhlaknya. Seseorang itu mampu kita baca karena akhlaknya. Oleh karena itu, perbaikilah akhlak kita. Karena Abdul Qadir Jailani mengatakan, saya lebih suka orang yang beradab atau berakhlak ketimbang orang yang berilmu. Karena kenapa? Orang yang berakhlak insya Allah dia akan berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Nyatanya, setan berilmu akan tetapi dia tidak mempunyai akhlak. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatan mimma qaramil ahlaki indallah an ta'fu amman salamaka wa tu'tiya man harramaka wa tasila man kata'aka." Apa artinya? Ada 3 sifat yang termasuk ahlul karimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 sifat yang termasuk akhlakul karimah yang mulia. Kira-kira apa itu? Yang pertama, an ta'fu amman salamaka, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa memaafkan orang yang berbuat zalim. Inilah adalah kata Rasulullah akhlak yang paling mulia. Sebagai makhluk manusia ingin selalu berkumpul bergaul dengan sesama manusia. Namun sudah merupakan pembawaan atau ciri khas manusia ialah tidak dapat terhindar dari salah dan lupa atau kesalahpahaman olehnya. Merupakan akhlak yang terpuji di sisi Allah ketika kita mampu memaafkan orang yang membuat zalim kepada kita, dan kita termasuk golongan-golongan orang yang pemaaf dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, coba kita bayangkan, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Bijaksana, paling kaya dan mempunyai sifat kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi Ghafurur Rahim, Maha Pengampun kepada kita. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tarik realitas sekarang ini. Apakah semua orang mampu memaafkan hambanya, temannya? Tidak. Banyak yang katakan saya sudah terlalu sakit, tidak ada maaf bagimu. Coba kita bayangkan, Allah Maha Kaya, Allah Maha Bijaksana, akan tetapi dia masih tetap Ghafurur Rahim, yaitu Maha Pemaaf. Allah sebenarnya yang bisa kita contohi, karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu pemaaf. Akan tetapi pemirsa juga jangki suka ganggu orang, katanya pemaaf. Itu salah memang kalau begitu. Akan tetapi kalau kita tidak secara sengaja, kita maafkan, itu lebih bagus. Maka dari itu, rukun bertobat itu, syarat untuk bertobat itu adalah harus meminta maaf kepada orang yang ditempati bersalah. Seumpamanya, kita ambil sandalnya orang. Ketika kita mau ingin bertobat, maka kita harus kembalikan sandal itu. Mungkin ada yang bertanya, malu-malu kak kodong karena sudah kuambil. Jadi pada tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beranikanlah diri. Akan tetapi ketika kita sudah minta maaf, akan tetapi tidak dimaafkan olehnya, Allah yang tahu itu. Jadi marilah kita bersama-sama mempunyai sifat pemaaf. Karena kenapa? Orang yang mempunyai sifat pemaaf dan memaafkan orang yang membuat zalim adalah termasuk akhlakul karimah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perlu kita ketahui secara bersama bahwa yang kedua adalah sifat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu anta'tiya man harramaka, memberi kepada orang yang sengaja memutuskan pemberian kepadamu. Perlu kita tarik, ketika kita bertetangga, ada orang betul-betul tidak ingin memberikan, betul-betul kikir sekali. Oleh karena itu, ketika kita memberi kepada orang yang kikir dan memberi kepada orang yang memutuskan pemberiannya kepadamu, itu adalah termasuk akhlakul karimah menurut Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memberikan sesuatu kepada orang lain kadang disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin memang ia mempunyai sifat kikir atau malu, atau mungkin ada persoalan lain sehingga ia memutuskan pemberian kepada orang yang bersangkutan. Kalau ada orang yang bersifat demikian kepada kita, maka tindakan yang terpuji dan mulia ialah kita yang memberi kepadanya, orang yang menerima. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaddul ulya khairum mil yaddi sukla. Apa artinya? Tangan yang di atas, orang yang memberi, lebih baik daripada tangan di bawah atau orang yang menerima. Jadi pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui secara bersama bahwa memberi dengan tangan atas, kata Rasulullah, adalah sifat yang paling mulia daripada sifat yang menerima. Oleh karena itu, ketika ada tetangga tak yang seke, ketika ada tetangga tak kikir, maka kita berikan kepada dia. Karena kenapa? Ketika kita memberi, pasti dia akan sadar sendiri, itu tetanggaku, kikir mak kepada dia, tidak pernah saya kasihkan anuku, tapi masih nak kasihkan kak. Oleh karena itu dia mampu merubah sifatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang memberi kepada orang yang memutuskan pemberian, maka dia termasuk akhlakul karimah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu antosila fata'ak, yaitu menyambung hubungan kepada orang yang sengaja memutuskan hubungan dengan kamu. Artinya apa? Kita itu menyambung silaturahim. Bagaimana kita ini menyambung sesama? Karena perbedaan saya lihat di kota, baku tetangga tidak baku omong, baku tetangga tidak baku kenal. Beda kalau di kampung, satu permasalahan dari ujung kampung sampai ujung kampung nak tahu semua. Itu taliwa juga kalau begitu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah memberikan sengaja memutuskan persaudaraan, yakni tidak akan diterima amalnya orang yang memutuskan persaudaraannya. Masya Allah.
Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang sengaja memutuskan tali persaudaraan, maka tidak diterima amalnya. Nauzubillah. Di hadis lain mengancam, la yadkhulul jannah qati'un rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Muttafaqun alaih. Bayangkan Pak, ini dalam hadis Rasulullah muttafaqun alaih yang meriwayatkan, yaitu diancam bahwa orang yang memutuskan silaturahim maka tidak memutuskan untuk dimasuki surga. Nauzubillah min zalik. Sebaliknya, orang yang menjaga hubungan silaturahmi atau menyambung kembali ibadah silaturahim yang telah terputus, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan faedahnya. Jadi, apa kira-kira nikmatnya ketika kita menyambung silaturahmi? Iya, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam faedahnya, inna silatur rahimil mahabbah bil ahli man satam bil mali man sa'atam bil ajali. Rawahu Tirmizi. Sesungguhnya silaturahmi itu perbuatan yang dicintai oleh keluarga, menjadi sebab melimpahnya harta dan dapat memperpanjang umur, yaitu hadis Tirmizi. Jadi pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 sifat akhlakul karimah yang mulia di sisi Allah. Yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, mendahulukan memberi kepada orang yang memutuskan pemberian. Dan yang terakhir, menghubungi keluarga yang telah putus. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.